Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu pada video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama saya Firdayeni SPDI, guru PAI dan BP SMPN 2 Rambatan. Ini adalah video saya yang kedua. Silakan kawan-kawan semua untuk berkunjung ke akun YouTube saya Firdayeni Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti pembelajarannya. Pada video kali ini kita akan membahas menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Materi ini adalah materi kelas 8 semester 1. Oke, kita awali materi ini dengan membaca dalil tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dalil yang pertama adalah Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu. Jadi itu bunyi surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kita lanjut ke dalil yang kedua, yaitunya Quran surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun Shadaqallahul azim. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua orang. Sesungguhnya Rasul kami telah mendatangkan kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas bumi. Setelah kita membaca ayat tadi, surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan Al-Maidah ayat 32, kita akan cek hukum bacaan qalqalah yang terdapat pada kedua ayat tersebut. Yang pertama, qalqalah yaitu cara membaca dengan cara memantul. Jadi hukum bacaan yang mana cara membacanya adalah dengan memantul. Huruf qalqalah ini ada 5, yaitunya qaf, to, ba, jim, dan dal. Qaf, to, ba, jim, dal. Itu dia huruf qalqalah. Kemudian qalqalah ini terbagi 2. Ada yang disebut dengan qalqalah sugro, ada yang disebut dengan qalqalah kubro. Qalqalah sugro yaitu cara membaca hukum qalqalah dengan pantulan yang kecil atau tidak terlalu dikuatkan. Kemudian tidak ada jeda di antara bacaan dengan pantulannya. Contohnya, kita lihat contoh dari qalqalah sugro ya. Kata rijsun, rijs. Jadi tidak perlu rijj, tidak perlu seperti itu, cukup baca rijsun. Kemudian contoh berikutnya, ajtanibu, ajtanibu. Kemudian kata benar. Itu dia qalqalah sugro. Jadi pantulannya itu kecil. Tidak seperti qalqalah kubro. Bagaimana dengan qalqalah kubro? Contoh, wal ansab. Jadi pantulannya itu benar-benar jelas dan sedikit jeda antara
sukunnya dengan pantulan qalqalahnya. Dan yang kedua, laqad, laqad. Itu cara bacanya ya. Dia diulang kembali. Qalqalah itu terbagi dua, ada yang qalqalah sugro, ada yang qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu huruf qalqalahnya berada di tengah kalimat atau kata, kemudian pantulannya kecil dan tidak ada jeda antara sukun dengan pantulannya. Kemudian yang kedua, qalqalah kubro, posisi huruf qalqalahnya berada di paling akhir atau di belakang, bisa saja berbaris, bisa saja sukun. Dan cara membacanya, pantulannya terlihat lebih besar, terdengar lebih besar, dan ada sedikit jeda antara sukun dengan pantulan bacaannya. Itu dia mengenai qalqalah. Selanjutnya kita akan jabarkan isi dari ayat tadi. Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan surat Al-Maidah ayat 32. Yang pertama mengenai khamar atau minuman keras. Apa itu khamar? Khamar adalah minuman yang memabukkan atau sering kita kenal dengan minuman keras atau miras. Kita akan lihat apa dampaknya khamar ini terhadap kesehatan fisik atau fisiologis. Yang pertama, mabuk dan menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, mual, muntah, serta nyeri pada bagian tubuh tertentu. Yang kedua, dengan meminum khamar, maka tekanan darah semakin tinggi. Minuman yang beralkohol dapat memicu terjadinya tekanan darah tinggi. Yang ketiga, menurunnya kekebalan tubuh, dan tubuh dapat dengan mudah terserang infeksi. Jadi, kalau kekebalan tubuh sudah turun, maka dengan mudahnya semua penyakit bisa bersarang di tubuh kita. Yang keempat, semakin besar resiko terjangkit penyakit kanker, jantung, gangguan pernafasan, dan gangguan pada organ hati. Ini hanya sebahagian kecil ya dari efek atau dampak minuman keras terhadap fisik atau kesehatan fisik kita. Kemudian apa dampaknya terhadap jiwa atau psikologis kita? Yang pertama, akan mengganggu daya ingat atau terjadinya gangguan daya ingat. Kita bisa mudah lupa karena saraf-saraf otak kita sudah terganggu. Yang kedua, gangguan bahasa. Orang yang sering meminum khamar, maka sering bahasanya tidak lancar, sering gagap, sering terbata-bata. Karena kembali kepada gangguan saraf otaknya. Kemudian yang ketiga, perubahan kepribadian. Kepribadian di sini maksudnya akan terjadi perbedaan kepribadian sebelum dia meminum dengan setelah dia minum minuman keras. Kemudian yang terakhir, gangguan psikosis, artinya gangguan pada jiwanya atau kejiwaannya. Jadi itu hanya sebahagian kecil saja dari efek atau dampak negatif dari minuman keras. Wajar saja Allah melarang kita. Haram hukumnya bagi kita orang Islam untuk meminum minuman keras ini. Jadi diingatkan
siapapun kita yang sayang dengan tubuhnya, sayang dengan kesehatan fisik dan psikisnya, maka jangan sekali-sekali dekati yang namanya khamar atau minuman keras. Oke, kita lanjut pembahasan yang berikutnya. Coba amati gambar. Kira-kira ini gambar apa? Apa yang sedang dilakukan beberapa orang laki-laki ini? Ada yang bisa menjelaskan? Benar. Al-maisir atau judi. Apa itu al-maisir atau judi? Artinya al-maisir secara bahasa berarti mudah, yakni mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah atau yang sering disebut dengan berjudi. Jadi kalau orang berjudi, siapa yang menang dengan mudahnya harta seorang bisa berpindah kepada si pemenang. Siapa yang kalah berarti ia dengan mudahnya memberikan hartanya kepada orang lain. Lalu apa dampaknya judi ini bagi si penjudi tersebut sehingga ini dilarang di dalam Al-Quran? Kita lihat ya dampak negatif perjudian bagi kehidupan sosial dan pribadi seseorang. Yang pertama, berjudi termasuk perbuatan setan yang akan merugikan pribadi penjudi tersebut dan orang lain. Yang kedua, dapat merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan dan dapat menimbulkan permusuhan dan kedengkian. Jadi, orang yang berjudi kalau menang punya harta, kalau kalah hilang hartanya otomatis. Kemudian yang ketiga, dapat menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Ini bisa kita lihat tadi di ayat 91 bahwa judi dan minuman keras itu adalah perbuatan setan. Tujuan setan memberikan permainan ini, memberikan minuman ini adalah supaya kita lalai mengerjakan sholat. Supaya kita lalai atau tidak mengingat Allah. Kemudian yang keempat, tertutupnya kepekaan rasa manusiawi dan hilangnya rasa malu dan kasih sayang sesama manusia. Jadi dengan perjudian yang pertama rasa manusiawi. Kalau lagi berjudi berteman, tapi kalau soal menang kalah rela menghancurkan teman. Kemudian hilangnya rasa malu. Mereka tidak lagi punya rasa malu, tidak ada malu ketika harus menjual hartanya demi untuk berjudi. Mereka tidak malu lagi kalau keluarganya tidak makan, kalau keluarganya terlalaikan. Kemudian tidak ada lagi kasih sayang, terutama kepada keluarganya. Seorang penjudi rela yang seharusnya digunakan untuk belanja, untuk makan keluarganya, rela mereka manfaatkan untuk perjudian atau permainan judi. Kemudian yang kelima, seseorang menjadi malas bekerja sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Hilangnya sifat kerja keras di dalam diri penjudi yang mereka pikirkan bagaimana mendapatkan uang dengan mudah, sehingga sering penjudi ini terjerumus kepada pencurian, perampokan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Kemudian yang keenam, dapat menghancurkan kestabilan, kerukunan, dan keharmonisan keluarga. Rata-rata keluarga penjudi kurang harmonis karena ekonomi morat-marit, kebutuhan tidak terpenuhi, sehingga sering terjadi percekcokan di dalam keluarga. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. Jadi seringkali seorang penjudi yang sudah terjerumus kepada pencurian, perampokan, dan pembunuhan, di ujung hayatnya terjadi penyesalan, kesedihan. Tapi apa gunanya? Jadi oleh sebab itu
Bagi kita semua jangan sampai terjerumus ke yang namanya perjudian. Jangan sampai kita terlalai beribadah hanya karena permainan-permainan. Kita lihat hari ini perjudian itu tidak hanya permainan langsung, bahkan sekarang sudah dalam bentuk online. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai kita menjadi pelaku al-maisir ini yang nantinya bersama setan di nerakanya Allah. Nauzubillah min zalik. Coba lihat gambar apa ini? Ya, benar, gambar orang yang sedang bertengkar. Jadi, kita bahas mengenai pertengkaran. Apa itu pertengkaran? Pertengkaran adalah suatu tindakan ekstrim yang terjadi dari dua orang atau lebih akibat dari permasalahan yang timbul sehingga menyebabkan berbagai pihak tidak akur. Jadi ujungnya adalah tidak akur. Kira-kira apa penyebab yang memicu terjadinya pertengkaran tersebut? Yang pertama, faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri. Apa itu faktor internal yang dapat memicu terjadinya pertengkaran? Yang pertama, perbedaan budaya. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Ketiga, pandangan yang berbeda terhadap sesuatu. Dan yang terakhir, tidak bisa diterima sehingga dilampiaskan lewat kekerasan. Dan faktor yang kedua adalah faktor keluarga. Adanya kekerasan dan ketidakharmonisan di dalam keluarga. Berikutnya faktor sekolah, kebosanan dalam belajar, proses belajar yang terlalu mengekang dan otoriter, kesempatan belajar yang tidak merata, dan tidak bisanya bersenang-senang ketika di sekolah, sehingga kadang memicu terjadinya pertengkaran. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Contoh faktor lingkungan yang mempengaruhi atau yang memicu terjadinya pertengkaran adalah lingkungan pergaulan, media televisi, media cetak, HP dan internet, dan lain-lain. Jadi oleh sebab itu yang namanya pertengkaran ini adalah temannya setan. Rasulullah sendiri melarang kita dari rasa marah. Karena kalau pertengkaran pasti dipicu oleh rasa marah yang tidak terkendali sehingga terjadilah perdebatan atau pertengkaran. Rasulullah menyampaikan kalau kita bertengkar dalam posisi atau kita marah dalam posisi berdiri, maka duduk. Kalau kita duduk belum juga hilang amarah itu, berbaring. Berbaring ternyata tidak juga hilang, bawa berwudu. Setelah berwudu belum juga hilang, maka bawalah sholat. Jadi Rasulullah dari trik-trik yang diajarkan ini mengisyaratkan kepada kita jangan sampai amarah ini berujung kepada pertengkaran. Kalau sudah bertengkar maka putus hubungan silaturahmi. Jadi banyak sekali efek atau dampak negatif dari pertengkaran tersebut. Oleh sebab itu, mari kita jauhi pertengkaran ini. Tadi kita udah bahas mengenai minuman keras, judi, dan pertengkaran beserta dalil tadi. Kemudian apa dampaknya, apa faktor penyebabnya. Setelah itu kita akan bahas bagaimana cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, selalu berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita sudah berbuat baik pada orang lain, tentu kita bisa terhindar dari yang namanya pertengkaran.
Kemudian yang kedua, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat beribadah jelas tidak akan pernah terlibat dengan yang namanya miras, judi, dan pertengkaran. Yang ketiga, selalu makan makanan dan minum minuman yang halal. Kalau makanan yang halal jelas bukan dari hasil judi. Minuman yang halal tentu bukan miras. Jadi intinya, kalau yang kita makan sudah yang halal, yang kita minum sudah yang halal, berarti kita sudah terhindar dari yang namanya miras dan judi. Selanjutnya yang terakhir adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini mungkin bisa dengan melakukan ibadah, bisa saja melakukan amal soleh, berbuat kebaikan. Jadi mudah-mudahan dengan 4 cara ini kita bisa terhindar dari yang namanya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sampailah kita di penghujung materi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain sehingga semakin banyak manfaat dari video pembelajaran ini. Terima kasih banyak. Syukran kasiran. Ila liqa ma'assalamah. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.